Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyakit gastritis. Tahukah kalian ada banyak organ pencernaan di dalam tubuh manusia? Salah satunya adalah lambung. Lantas apa hubungan lambung dengan gastritis? Gastritis adalah kondisi di mana ketika dinding atau mukosa lambung mengalami iritasi atau peradangan. Gastritis berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi dua. Pertama, gastritis akut yang berkembang secara tiba-tiba dan berlangsung sementara. Kedua, gastritis kronis yang berkembang secara perlahan dan berlangsung lama. Apa sih gejala yang dialami oleh penderita gastritis? Pertama, panas pada perut. Kedua, mudah kenyang atau kehilangan nafsu makan. Ketiga, mual dan muntah. Keempat, kembung dan sering bersendawa. Kelima, terasa nyeri pada perut bagian atas. Apa penyebab gastritis? 1. Makan yang tidak teratur. 2. Memakan makanan pedas, mengandung kadar asam tinggi, dan minuman yang mengandung gas. 3. Stres yang berlebihan. 4. Mengkonsumsi banyak alkohol dan kafein. Adapun penyebab lain penyakit gastritis adalah: pertama, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kedua, kehamilan. Ketiga, pemakaian obat pereda nyeri dalam jangka waktu yang lama. Keempat, keracunan makanan oleh bakteri. 5 tips mencegah gastritis. Pertama, antibiotik. Helicobacter pylori adalah jenis bakteri yang paling sering menyebabkan gastritis. Nah, pemberian antibiotik bertujuan untuk membunuh bakteri di saluran pencernaan. Dokter bisa saja mengkombinasikan antibiotik lain seperti clarithromycin dan amoxicillin atau metronidazole untuk membunuh bakteri. Kedua, inhibitor. Untuk mempercepat penyembuhan, dokter juga dapat meresepkan inhibitor atau obat untuk memblokir produksi asam dan mempercepat penyembuhan. Inhibitor pompa proton mampu mengurangi asam dengan menghalangi aksi bagian-bagian sel yang menghasilkan asam. Jenis inhibitor yang dapat diresepkan dokter diantaranya omeprazole, lansoprazole, rabiprazole, esomeprazole, dexlansoprazole, dan pantoprazole. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan obat yang satu ini. Antasida adalah obat untuk menetralkan asam lambung. Penetralan asam lambung ini dapat meredakan nyeri dengan cepat. Namun, efek sampingnya bisa berupa sembelit atau diare, tergantung bahan utamanya. Keempat, penghambat asam. Selain obat untuk memblokir asam, dokter juga dapat meresepkan obat-obatan untuk mengurangi produksi asam. Penghambat asam bekerja dengan mengurangi jumlah asam yang dilepaskan ke saluran pencernaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit gastritis dan mendorong penyembuhan. Kelima, pola makan yang teratur dan mengontrol tingkat stres. Gastritis terutama yang bersifat kronis dapat mengundang sejumlah komplikasi jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat. Lantas apa saja komplikasi akibat gastritis? Pertama, tukak lambung. Penyakit ini menandakan adanya luka pada lambung atau lapisan perut. Karena gastritis yang semakin parah tanpa perawatan, luka bisa menyebar ke area usus kecil. Komplikasi gastritis ini bisa diobati dengan antibiotik dengan kombinasi obat untuk asam lambung. Prosedur pembedahan mungkin dibutuhkan jika gejala tidak membaik, terjadi pendarahan, dan lapisan yang robek. Kedua, terjadinya anemia. Anemia pernisiosa termasuk komplikasi gastritis. Ini menandakan bahwa jumlah sel darah merah mengalami penurunan karena usus yang luka tidak dapat menyerap vitamin B12 dengan baik. Vitamin B12 termasuk komponen pembentuk sel darah merah. Ketiga, perdarahan pada lapisan perut. Selain peradangan dan luka menyebar ke usus kecil, komplikasi gastritis seperti tukak lambung juga dapat menyebabkan perdarahan. Ini bisa menjadi komplikasi yang mengancam jiwa jika tidak ditangani dengan tepat. Kondisi ini bisa menyebabkan feses jeti berwarna gelap karena tercampur darah dan lebih lengket. Selain itu, beberapa orang juga merasakan muntah dengan bercak darah dan pusing. Keempat, kanker perut. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya infeksi bakteri yang jadi penyebab gastritis, penyakit autoimun,
atau anemia pernisiosa. Pada kasus ini, proses pembedahan akan dilakukan untuk mengangkat sel kanker. Kemudian, pengobatan dilanjutkan dengan obat, terapi radiasi, atau kemoterapi. Maka dari itu, jaga kesehatannya ya. Demikian semua, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, sehingga bisa menambah wawasan kita tentang penyakit gastritis. Thank you for watching.